Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ria Dwi Priani, NIM 35 dari Pendidikan Kimia 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemakaian alat ukur dasar fisika. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menggunakan alat-alat ukur dasar fisika dengan benar dan sesuai standar. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip alat ukur dasar fisika. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengukur benda dengan alat ukur yang sesuai. Yang keempat, mahasiswa dapat menentukan ketelitian dan batas ukur dari setiap alat. Sekarang kita lanjut ke alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan selama praktikum. Yang pertama, mikrometer skrup. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, mistar. Yang keempat, neraca 4 lengan. Yang kelima, neraca digital. Yang keenam, stopwatch. Yang ketujuh, resistor. Yang kedelapan, power supply. Yang kesembilan, kabel penghubung. Yang kesepuluh, pegas. Yang ke-11, statif. Yang ke-12, perangkat beban. Yang ke-14, uang logam Rp1.000 dan Rp500. Yang ke-15, tutup botol aqua. Pada praktikum kali ini, peneliti mempunyai hipotesis bahwa yang pertama, mikrometer skrup lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong dan mistar. Yang kedua, neraca digital lebih teliti dibandingkan dengan neraca 4 lengan. Yang ketiga, stopwatch digital lebih teliti dibandingkan dengan stopwatch analog. Yang keempat, multimeter digital lebih teliti daripada multimeter analog. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, kita perlu melakukan percobaan. Percobaan pertama yaitu melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Mikrometer skrup berfungsi untuk mengukur suatu benda yang berukuran kecil. Alat ini biasanya digunakan juga di laboratorium fisika. Langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Yang pertama, sebelum melakukan percobaan dan pengukuran, lakukan pengenalan pada mikrometer skrup terlebih dahulu. Caranya dengan memutar skala geser ke atas dan perhatikan pada skala utamanya. Apakah garis panjang angka 0 sudah berimpit pada garis panjang angka 0 pada skala putar? Kedua, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum mikrometer skrup. Nilai skala terkecil dari mikrometer skrup adalah 0,01 mm, sedangkan skala maksimumnya adalah 25 mm. Ketiga, ukurlah diameter dan ketebalan uang logam Rp500 sebanyak 5 kali pengulangan. Putarlah skala nonius ke bawah. Lalu, masukkan benda yang akan diukur ke dalam rahang tetap dan putarlah skala nonius ke atas atau ke bawah sampai uang logam menemukan titik yang tepat atau tidak dapat diputar kembali. Yang keempat, catatlah hasil pengamatan pada tabel. Variabel dari percobaan pertama. Variabel kontrolnya adalah mikrometer skrup, variabel bebasnya adalah uang logam Rp500, dan variabel terikatnya adalah hasil pengukuran. Percobaan kedua, pengukuran dengan jangka sorong. Jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter dalam dan luar dari sebuah benda yang berbentuk lingkaran, dan dapat juga digunakan untuk mengukur kedalaman suatu celah atau lubang. Langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, sebelum melakukan pengukuran dan percobaan, lakukan pengenalan dulu pada jangka sorong. Caranya, dengan memutar skala geser ke atas dan perhatikan pada skala utamanya. Apakah garis panjang angka 0 sudah berimpit pada garis panjang angka 0 pada skala putar? Yang kedua, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum pada jangka sorong. Nilai skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,05 mm, sedangkan skala maksimumnya adalah 15 mm. Yang ketiga, ukurlah panjang dan diameter tutup serta kedalaman tutup botol sebanyak 5 kali. Geserlah skala nonius ke kanan, lalu masukkan tutup botol yang akan diukur ke dalam rahang tetap dan geserlah skala nonius ke kiri atau ke kanan sampai menemukan titik yang tepat atau tidak dapat diputar kembali. Lalu lihatlah skala utama dan noniusnya. Untuk mengukur diameter dalam tutup botol dapat dilakukan dengan cara yang sama dan pengulangan yang sama. Dan untuk mengukur kedalaman tutup botol menggunakan bagian yang ada di ekor jangka sorong yang berbentuk seperti penggaris. Yang keempat, catatlah hasil pengamatan pada tabel.
Variabel dari percobaan kedua. Variabel kontrolnya adalah jangka sorong, variabel bebasnya adalah tutup botol, dan variabel terikatnya adalah hasil pengukurannya. Yang ketiga, yaitu pengukuran dengan neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan berfungsi untuk menimbang massa suatu benda. Langkah-langkah percobaannya adalah: yang pertama, sebelum melakukan percobaan dan pengukuran, lakukan pengonolan dulu pada neraca 4 lengan. Yang kedua, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum pada neraca 4 lengan. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01 gram, sedangkan skala maksimumnya adalah 311 gram. Ketiga, timbang 5 uang logam Rp1.000, lakukan penimbangan sebanyak 5 kali. Letakkan benda yang akan ditimbang beratnya, lalu geser skala terdepan. Jika posisi neraca masih belum timbang, geser ring skala kedua dengan menggeser skala terdepan terlebih dahulu. Lalu, baca dan jumlahkan dua skala yang diperoleh. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Variabel dari percobaan ketiga. Variabel kontrolnya adalah neraca 4 lengan. Variabel bebasnya adalah 5 buah uang logam Rp1.000, dan variabel terikatnya adalah massa dari uang logam tersebut. Percobaan keempat, yaitu pengukuran dengan neraca digital. Neraca digital memiliki fungsi yang sama dengan neraca 4 lengan, yaitu untuk menimbang massa suatu benda. Langkah-langkah percobaan adalah: yang pertama, sebelum melakukan pengukuran dan percobaan, lakukan pengonolan dulu pada neraca digital. Dalam neraca digital, untuk melakukan pengonolan adalah hanya cukup dilihat apakah layar tersebut sudah menunjukkan angka 0 atau belum. Yang kedua, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum pada neraca digital. Nilai skala terkecil pada neraca digital bisa mencapai 0,01 gram, sedangkan skala maksimumnya adalah 500 gram. Nilai skala terkecil dan skala maksimum pada neraca digital tergantung jenis neraca digital itu sendiri. 3. Timbang 5 buah uang logam Rp1.000. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Letakkan benda yang akan ditimbang di atas neraca digital, lalu lihat angka yang tertera di layarnya. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Variabel dari percobaan keempat. Variabel kontrolnya adalah neraca digital, variabel bebasnya adalah 5 buah uang logam Rp1.000, dan variabel terikatnya adalah massa dari uang logam. Percobaan kelima, yaitu pengukuran dengan multimeter digital. Multimeter digital berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, atau hambatan. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, sebelum melakukan pengukuran dan percobaan, lakukan pengonolan dulu terhadap multimeter digital. Yang kedua, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum pada multimeter digital. Nilai skala terkecil pada multimeter digital adalah 0,01 volt. Yang ketiga, rangkailah power supply, multimeter digital, dan resistor. Yang keempat, pada percobaan pertama, rangkaian dipasang seri. Ukurlah arus di setiap resistor menggunakan multimeter digital. Yang kelima, percobaan kedua, dipasang secara paralel. Ukurlah tegangan di setiap resistor menggunakan multimeter digital. Yang keenam, lakukan percobaan tersebut sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, catat hasil pengamatan pada tabel. Variabel dari percobaan kelima. Variabel kontrolnya adalah multimeter digital, variabel bebasnya adalah resistor, dan variabel terikatnya adalah besar arus dan tegangan. Percobaan keenam, yaitu pengukuran menggunakan stopwatch analog. Stopwatch analog berfungsi untuk mencatat lama waktu antara dua peristiwa dari mulai dihidupkan hingga diberhentikan. Langkah-langkah percobaannya adalah: yang pertama, sebelum melakukan percobaan dan pengukuran, lakukan dulu pengonolan pada stopwatch analog. Caranya, tinggal menekan tombol start pada stopwatch analog sampai jarum menunjukkan ke angka 0. Yang kedua, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum stopwatch analog. Nilai skala terkecil dari stopwatch analog adalah 0,01 second, sedangkan skala maksimumnya adalah 60 second. Yang ketiga, gantungkan pegas dan beban 100 gram pada statif. Yang keempat, tariklah pegas sejauh 5 cm dari titik awal.
Yang kelima, hitunglah berapa banyak waktu pegas yang diperlukan untuk melakukan 3 getaran. Yang keenam, lakukan pengukuran sebanyak 5 kali pengulangan. Yang ketujuh, catatlah hasil pengamatan pada tabel. Variabel dari percobaan ke-6, variabel kontrolnya adalah stopwatch analog, variabel bebasnya adalah perangkat beban, dan variabel terikatnya adalah waktu dalam 3 getaran. Percobaan ke-7, yaitu pengukuran menggunakan mistar. Mistar berfungsi untuk mengukur sepanjang suatu benda. Langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, tentukan nilai skala terkecil dan skala maksimum pada mistar. Nilai skala terkecil pada mistar adalah 0,1 cm atau 1 mm, sedangkan skala maksimum pada mistar adalah 30 cm. Kedua, ukurlah diameter uang logam Rp500 sebanyak 5 kali pengulangan. Letakkan uang logam di atas tempat yang datar atau rata, agar data yang didapatkan bisa akurat. Letakkan mistar di atas uang logam dan lihat berapa angka yang didapatkan dengan posisi yang tegak lurus. Yang ketiga, catat hasil pengamatan pada tabel. Variabel dari percobaan ke-7, variabel kontrolnya adalah mistar, variabel bebasnya adalah uang logam Rp500, dan variabel terikatnya adalah diameter uang logam. Jadi, hipotesis yang disebutkan di awal adalah benar. Pada praktikum ini telah dilakukan menggunakan alat ukur dasar sebanyak 7 buah. Dengan adanya praktikum ini, kita jadi mengetahui cara menggunakan alat ukur dengan baik dan benar. Dengan percobaan ini yang diulangi sebanyak 3 atau 5 kali akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda dan dapat menyimpulkan hasil rata-rata yang telah diambil. Dan pada praktikum ini dapat mengetahui bahwa benda kecil bisa diukur menggunakan alat ukur dengan ketelitian yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.